Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Al-Mukarram Akhil Aziz Kiai Haji Dr. Arwani Amin Siraj, Rais Syuriah Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, Pengasuh Pesantren Arjawinangun Kiai Haji Abdul Basit Baidowi A'azzahumullah, Ibu Nyai dari Kempeh Babakan, Buntet, pesantren seluruh Cirebon yang hadir, Hafizakumullah, DKM Masjid At-Taqwa, Ustadz Ahmad Yani, Ustadz Utsmani, Barakallahu fikum bihadzal masjid, Ketua Umum Jam'iyah Mudarasah Al-Quran lil Hafizat, Ibu Nyai Hajjah Maftuhah Manan Minan. Kalau kembali nggak apa-apa, kalau kembali mencoba kan. Azzahallahu bi'izzih wa kulmaha bikaromih. Ketua JMKH Jawa Barat Adinda Nyai Hajjah Nihayatul Muhtaj Rahmatullah Siraj dari Gedongan, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Hadaratul muhtaramin wal muhtaramat, para hafizat hamilatul Quran al-hadirat fi hadzal masjid seluruh Jawa Barat yang saya hormati. Ketika Rasulullah masih hidup, maka Quran dihafal. Tidak atau jarang sahabat menulis Quran. Karena pertama, kebanyakan sahabat buta huruf, hanya beberapa orang yang bisa nulis. Kedua, sarana penulisan juga sulit, belum ada pulpen, belum ada kertas, nulis paling di pelapahnya korma, kulit onta, batu-batu. Tapi semua sahabat hafal Quran, sehingga tidak butuh tulisan. Seperti kita, seperti saya nggak hafal Quran, hafal kulhu, falak, nas, saya nggak butuh tulisan. Saya tidak butuh tulisan kulhu, tidak butuh tulisan falak, tidak butuh tulisan an-nas, al-fatihah juga nggak butuh tulisan karena saya hafal. Dah. Tapi setelah Rasulullah wafat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melihat banyak sekali hufadzil Quran gugur syuhada dalam peperangan, dan Islam semakin berkembang. Maka Khalifah Abu Bakar memutuskan Quran harus ditulis. Mulailah Sayyidina Abu Bakar membentuk tim penulis Al-Quran, dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya 10 orang, sahabat Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud bin As, Sayyidina Ali dan lain-lain, 10 orang. Jadilah Quran ditulis, dikumpulkan dari berbagai tulisan catatan yang dimiliki oleh para sahabat.
Tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan Quran lengkap, nggak ada. Sahabat A punya tulisan surat Yasin, sahabat B punya tulisan surat Baqarah, sahabat Anu punya tulisan surat Kahfi, dikumpulkan jadi satu, ditulis menjadi satu mushaf Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu dibagi-bagi ke kota-kota seluruh wilayah Islam, Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Kairo, dan seterusnya. Lama-lama antar kota berbeda, bertentangan cara membaca Quran. Kufah beda dengan kota Basrah, beda dengan orang Baghdad, beda dengan orang Damaskus. Maka ketika Khalifah Utsman bin Affan memutuskan Quran ditulis ulang, semua Quran yang dari kota-kota Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Kairo dikumpulkan di Madinah, ditulis ulang, sudah jadi satu tulisan, yang lain dibakar, yang lain bakar, dimusnahkan, yang resmi cuma satu, maka disebut Mushaf Utsmani. Apa? Sampai sekarang ada tulisannya tuh. Di Quran ada tulisannya Mushaf Utsmani. Artinya mushaf yang ditulis dan secara resmi ketika zaman Khalifah Utsman. Maka ada tulisan Mushaf Utsmani. Tapi tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman, saya punya fotokopinya. Saya punya fotokopinya, punya saya. Masih belum sempurna tulisannya. Ba, ta, sa, jim, ha, kho, polos. Tidak ada tanda-tanda bedanya. Ba, ta, sa, nun, ya sama. Gak ada titiknya. Jim, ha, kho sama. Dal, dal sama. Ro, zai sama. Maka kalau orang sahabat bisa baca, apal semua. Mau ada titik, mau gak ada titik, hafal semua, gak peduli. Kalau ibu-ibu nih, mbak-mbak ini, mau Qurannya ada titiknya atau gak ada titiknya, bisa semua kan? Mau hafal. Tapi bagi masyarakat Islam yang tidak hafal, dan Islam semakin meluas, maka tulisan Quran dibutuhkan, harus disempurnakan. Tahun 59, tahun berapa? Ada seorang ulama, bukan sahabat, ulama tabi'in, wad'un nuqat 'alal huruf, menggagas titik pada huruf. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3 di atas, jim titik 1 di tengah, ha non titik, kho di atas. Siapa namanya? Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras, siapa? Abul Aswad. Udah ada titiknya, mulai agak terang tulisan Arab. Tapi masih banyak orang kesulitan baca Quran, walaupun sudah ada titiknya. Maka pada tahun 175 ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farhad, Afghanistan kalau sekarang, menggagas harokat syakal, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun, yang bikin namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Yang bikin titik siapa tadi? Wah, poho lah. Lupa sudah. Yang bikin titik siapa? Yang bikin harokat? Sudah mulai terang baca Quran. Ada titik, ada harokat.
Tapi masih banyak orang baca Quran tidak benar. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Kalau orang baca Quran tidak benar maka mendapatkan laknat dari Quran. Maka ada seorang ulama yang berjasa besar nih, luar biasa. Menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu memperbaiki baca Quran. Siapa ulamanya? Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam tahun 224. Siapa namanya? Ini ibu ini hafal Quran ya, kalau nyebut nama lupa gitu ya. Coba saya ulang lagi. Yang bikin titik siapa? Yang bikin harokat siapa? Yang bikin tajwid siapa? Enggak akan saya ulang. Yang hafal syukur enggak usah. Enggak. Tahun 224 baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, matabi'i, baru ada tuh tahun 224. Yaitu yang menggagas ilmunya namanya Imam, enggak akan saya ulang. Itulah jasanya para ulama. Jasanya para ulama. Maka tidak akan benar kita ini kalau tanpa mengikuti ilmunya ulama. Baca Quran pun tidak akan benar kalau tidak mengikuti ilmunya ulama. Ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umrah tidak akan benar kalau tidak ikut ilmunya ulama. Nah, waktu Quran diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Arab semua tercengang. Semua orang Arab tercengang. Heran semua. Muhammad sejak kecil yatim piatu, gembala kambing. Tidak pernah sekolah, buta huruf. Tidak pernah ngaji. Gak pernah bergaul luas. Tiba-tiba bisa menyampaikan kalam yang tutur, struktur bahasanya sangat indah, isinya sangat mengherankan. Muhammad bisa cerita Adam Hawa di sorga, kemudian melanggar larangan Allah, makan buah khuldi, diusir. Itu dari mana Muhammad tahu cerita seperti itu? Muhammad bisa cerita Nuh datang banjir topan, yang selamat hanya orang 80 yang naik sampan bersama Nuh. Dari mana Muhammad tahu cerita itu? Baca buku nggak bisa, ngaji nggak pernah, sekolah nggak pernah, bergaul dengan orang luar negeri nggak pernah. Muhammad bisa cerita Ibrahim dibakar oleh Namrud, tapi nggak mempan, selamat, kemudian hijrah ke barat, ke Palestina. Dari mana itu Muhammad? Nabi Musa punya tongkat ajaib, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh. Dari mana Muhammad? Itu semua heran, semua heran. Tapi orang Arab ada yang masuk Islam mendapat hidayah, menerima Al-Quran, ada yang tidak mau masuk Islam. Ada yang pro, ada yang kontra. Walaupun semuanya heran dengan Muhammad. Semuanya ajib dengan bacaan Muhammad. Tapi ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Alasannya banyak. Yang tidak masuk Islam alasannya banyak. Yang dibaca Muhammad tuh hebat, luar biasa. Tapi isinya mencaci maki, melarang menyembah berhala. Sedangkan saya bisnisnya industri bikin berhala. Bangkrut ekonomi saya. Tuh alasan ekonomi. Kalau saya mau ikut Muhammad, berhenti saya bisnis berhala. Bisnis menguntungkan nih jual berhala ini. Orang sekarang misalkan kalau ikut kiai
kiai yang melarang jual khamr, melarang jualan bir. Saya bisnisnya itu di warung saya, ada bir, ada khamr, bangkrut nanti warung saya. Sama dengan orang sekarang seperti itu. Ada lagi yang dibaca Muhammad itu baik, tapi kalau saya ikut Muhammad, duduk bersama budak-budak. Bilal berwarna hitam, negro. Yasir hitam, Ammar bin Yasir juga hitam. Suhaib Ar-Rumi budak walaupun bukan hitam, walaupun bukan kulit hitam, budak. Saya ini kan Raden, Tumenggung, Bendoro, Kanjeng. Masa duduk dengan budak, gengsi amat. Seperti itu sekarang juga banyak. Saya tidak mau ngaji sama kiai, nanti kumpul dengan orang-orang awam itu. Orang desa-desa itu, orang kampungan. Saya kan mau ngaji kalau di hotel bintang 5 misalkan. Itu karena gengsi. Ada lagi yang dibaca Muhammad itu menakutkan. Barang siapa begini neraka, maksiat neraka, disiksa. Begini nanti bakar api. Waduh, ngeri banget. Daripada mendengar seperti itu, lebih baik saya nggak dengar. Lebih baik tidak mendengar. Kalau saya menghadiri pengajian para kiai, isinya seperti itu, lebih baik nggak dengar saya. Di antara mereka tidak masuk Islam karena ngeri mendengarkan ancaman Al-Quran. Tapi yang menerima Al-Quran juga banyak. Antara lain Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu hari Umar baru pergi meninggalkan kota Mekah setengah bulan. Masuk kembali pulang ke Mekah, mendengar adik perempuannya namanya Fatimah bintil Khattab dan suaminya sahabat Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar marah, apa-apa adik saya ini ikut Muhammad, mau saya tempelengin. Datangi rumahnya, sampai depan pintu rumahnya adiknya sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha wahai Muhammad. Taha wahai Muhammad. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali saya turunkan Al-Quran kepadamu membuat kamu cilaka. Tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi Quran sebagai konsep yang bernilai, memberi petunjuk, memberi peringatan kepada siapa yang takut kepada Tuhan. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman yang maha kasih sayang. Itu Sayyidina Umar mendengar adiknya baca dalam rumah surat Toha, lemes, terduduk. Coba orang dapat hidayah ini. Kalau saya mendengar Quran malah angob. Kalau Sayyidina Umar lagi marah malah lemes. Itu orang dapat hidayah itu namanya. Ketok pintu, dibuka pintunya, ambil kertas yang dipegang oleh Fatimah adiknya itu, dia sedih baca. Kemeringat dingin, berkeringat dingin. Setelah selesai baca, Aina Muhammad al-an. Di mana sekarang Muhammad? Di sana, di Jihad. Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari, ketok pintu rumah Arqam. Nabi sedang bersama sahabat di situ. Buka pintunya, langsung Sayyidina Umar membaca 2 kalimat syahadah, masuk berkat mendengarkan Al-Qur'an. Surat apa tadi? Surat apa? Toha. Yang dibaca oleh adiknya namanya Fatimah bintil Khattab. Suaminya namanya Gak saya ulang, gak akan saya ulang biar gak hafal, sudahlah. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, apa kata beliau? Ya Rasulullah dan para sahabat semuanya, mulai besok sholat berjamaah di masjid, jangan di sini. Mulai besok pertemuan-pertemuan
di Masjid Haram, jangan di sini. Jangan takut, ada saya. Barang siapa orang Mekah yang ingin suaminya, yang ingin jadi janda, suaminya mati maksudnya, yang ingin anaknya jadi yatim, lawan saya. Maka mulai besok Rasulullah terang-terangan ngajarkan Al-Quran di masjid setelah Sayyidina Umar masuk Islam. Kita pun berjuangan harus ada yang seperti Sayyidina Umar. Jangan takut bunyai, ada saya. Itu, ada nggak itu? Ada nggak? Ada nggak itu? Teruskan JM KH. Jangan takut, ada saya. Ada nggak yang kayak itu? Ada nggak? Itu namanya dalam perjuangan harus ada seperti itu. Negara pun butuh TNI yang kuat. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Itu dalam rangka, dalam bahasanya, jangan takut, ada saya. Kira-kira itu. TNI mempertahankan keselamatan negara Republik Indonesia. Dah. Kemudian Al-Quran dibaca oleh seluruh umat Islam sedunia. Ternyata setelah dipelajari, bukan orang Islam, banyak sekali orang orientalis, orang Prancis, Inggris, dari Universitas Oxford, dari Universitas Sorbonne, orang Amerika, Itali, semua mempelajari Al-Quran walaupun nggak masuk Islam. Ternyata Quran merupakan sumber kemajuan, sumber peradaban, sumber budaya. Paham tidak? Dari Al-Quran lah lahir beberapa ilmu. Karena Al-Quran sendiri mendorong agar kita berilmu. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Kalau ingin benar harus berilmu. Karena itulah terjemahnya gampang. Kalau kamu ingin benar harus dengan ilmu. Baru ada kitab suci. Saya nggak menghina kitab suci lain nggak. Saya nggak menghina tidak. Tapi kenyataan yang ngomong pun orang Barat ngomong seperti itu. Baru ada kitab suci hanya Quran yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Padahal kita umat Islam bodoh-bodoh padahal. Artinya apa artinya? Artinya Al-Quran menghendaki umat Islam semuanya cerdas. Semuanya pinter. Pinter itu wajib. Bodoh itu dosa. Ayo, pinter itu bodoh. Quran mengatakan wal ya'lamal ladzina utul ilma anil haqqu mir rabbik. Hanya dengan ilmu kita bisa benar. Tanpa ilmu kita salah. Kalau benar kadang-kadang. Kebetulan benarnya kalau tanpa ilmu. Kalau dengan ilmu konsep. Maka setelah ada Quran, orang Arab yang tadinya buta huruf, tadinya jahiliyah, muncul beberapa ulama-ulama jenius, ulama kreatif cerdas. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Junaidi, Imam Ghazali, Imam Asy'ari, dan seterusnya. Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Al-Farabi, Al-Kindi, dokter muncul, ahli matematik Jabir bin Hayyan, ahli optik kacamata Hasan bin Haytham, yang terbang di angkasa seperti burung Abbas bin Farnas, yang menggagas kompas petunjuk arah Ahmad bin Majid, yang menggagas alat musik organ Al-Farabi, ilmu nahu Imam Sibaweh, grammar, ilmu balaghah Ahmad bin Ubaid, ilmu kalam Wasil bin Atha, ilmu tafsir At-Tabari. Muncul ulama-ulama karena didorong oleh Al-Quran agar supaya benar harus berilmu. Nah, lahirnya ilmu itu kebanyakan di abad kedua Hijriah. Tabi'in mulai semarak ilmu nahu lahir, balaghah, ilmu kalam, filsafat abad kedua Hijriah, ketiga, keempat, kelima. Waktu zaman sahabat belum maju ilmu, hanya meluaskan wilayah Islam.
dakwah kemana-mana, Islam sampai ke India, sampai ke Asia Tengah, sampai ke Spanyol itu zaman awal. Setelah itu abad kedua baru dibangun peradaban, ilmu pengetahuan. Nah, bayangkan, silakan, saya nggak menghina, silakan tanya pada agama lain, ada nggak ilmu tajwid? Nih caranya baca Bible, harus pakai idgham nih, pakai ikhfa, coba tanya ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nih caranya baca Taurat nih, harus pakai idgham, ikhfa, iqlab, nggak ada. Di Islam seperti itu, di agama lain tidak ada. Tanya sama orang Hindu, orang Buddha, baca kitab Rigveda, Mahafad Gita, Upanishad, ada nggak tajwidnya? Nggak ada. Tanya pada agama lain. Dihafal nggak kitab suci seperti kita? Ini hafidhatul Quran. Nggak ada. Awal sampai akhir lanyah, lancar seperti ibu-ibu, nggak ada di agama lain. Ada nggak di agama lain? Ilmu mustalahil hadis, mengkoreksi metode, mengkoreksi informasi. Ini benar, ini kurang benar, ini lemah. Hadis kalau memenuhi syarat 4, antara guru dan murid ketemu, gurunya tidak pernah lupa, hafalannya kuat, gurunya kelakuannya lempeng, adil, bisa dipercaya, baru sahih. Kalau kurang syaratnya 1, hasan, kurang 2, dhaif, dhaifnya mauquf, munqati', mursal, mu'allal, dan seterusnya. Tidak ada di agama lain metode menseleksi informasi seperti kita. Paham tidak? Jadi dengan Al-Quran, masyarakat Islam maju membangun peradaban ilmu pengetahuan. Sekali lagi, pinter itu wajib, bodoh itu yang keras. Pinter itu bodoh. Ada lagi, kurang mendorong kita harus kaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surat apa itu? Surat apa itu? Saya nggak tahu suratnya itu. Apa artinya? Jangan sampai orang mukmin kita ini mati meninggalkan anak yang melarat. Kita mati, kita tinggalkan uang yang banyak, tanah yang luas, mobil yang bagus, rumah yang banyak. Itu Quran itu. Jangan sampai kita mati meninggalkan anak yang melarat. Jadi Quran mendorong kita harus kaya. Paham tidak? Paham tidak? Udah capek ya? Udah capek ya? Udah lapar, capek, ngantuk ya? Sebentar saja. Quran mendorong kita harus kaya. Gak boleh melarat. Coba bayangkan kalau kita mati, anak kita gak punya rumah, anak kita gak punya uang, anak kita gak bisa makan. Di'afan. Jangan sampai. Maka Al-Quran memerintahkan kita harus kaya. Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo bunyi bareng, ayo. Kaya itu melarat. Iya betul. Bangun masjid pakai duit. Ini mengadakan acara ini pakai duit. Betul nggak? Pergi haji pakai duit.
ingin menolong tetangga, kelaparan pakai duit. Kita sendiri sakit ingin operasi pakai duit. Menyekolahkan anak, memesantrenkan anak pakai duit. Maka sudah, sekian saja. Satu lagi, sedikit lagi. Ada lagi pesan Al-Quran, kita harus unggul. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan di bawah, kamu jangan rendah, kamu harus menang di atas. Wa antumul a'laun. Jadi menurut Quran kita ini wajib menang. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Ayo, menang itu kalah, kaya, melarat, pinter, bodoh. Awas kalau tahun depan masih tetap. Quran itu merupakan mukjizat khalidah. Kalau dari sisi mushafnya, ya, ini misalkan mushaf ini, ini baru hadis dicetak di Saudi, dicetak di mana? Di Jakarta, baru nggak itu? Baru nggak? Baru, kertasnya baru, tintanya baru, yang ngerjain manusia, makhluk yang baru. Tapi hakikatnya Quran sifat qadimah. Sifatul kalam, sifatnya Allah yang zat qadim, maka sifatnya harus qadimah. Jadi Quran itu ya qadim ya hadis. Mushafnya hadis baru, sifat sebagai sifat qadim. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Quran itu hadis baru. Dicetak Jakarta, dicetak di Saudi, dicetak di Kudus, dicetak Surabaya, baru kan? Tapi hakikatnya sebagai sifatnya Allah, Quran itu qadim. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina id ja'at walam tadumi. Mujizatnya Nabi Musa hebat, tongkatnya ajaib, bisa membelah Laut Merah jadi jalan tol. Betul itu, jadi jalan tol. Hanya karena gara tongkatnya Nabi Musa ajaib. Tapi masih ada nggak? Masih ada nggak? Nggak ada. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, lumpuh, buta. Sudah nggak ada. Nabi Ibrahim dibakar api nggak mempan, mukjizat hebat itu. Tapi sudah nggak ada. Tapi Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Qur'an. Masih ada nggak? Maka Quran mukjizat yang paling afdol, yang paling mulia dibanding mukjizat para nabi. Nah, qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Orang kalau baca Quran hatinya tenang, walaupun punya utang, walaupun besok harus bayar tagihan, walaupun punya anak janda nggak payu-payu, nggak laku-laku, atau iyu sendiri janda nggak laku-laku, baca Quran nanti tenang. Ya nggak, betul nggak? Betul. Qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Maka bangun tidur, mulut ini sebelum dipakai ngomong dengan orang, ayo kita pakai baca Quran dulu. Setelah itu baru ngomong sama orang. Nah, intatluha khifatan min harrina. Kalau Anda baca Quran dengan niat karena takut neraka, berarti kita sedang memadamkan api neraka. Jadi orang baca Quran itu berarti sedang memadamkan api neraka. Intatluha khifatan
min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardi asyabimi ka'anna al-haudu tab yadul wujuhu bihi minal usati wa qad ja'uka kal-himami. Orang banyak dosanya seperti saya contohnya, mukanya hitam, mukanya kotor, gak bersinar. Baca Quran, yang sering baca Quran, walaupun warnanya hitam, kulitnya hitam, insya Allah mukanya bersih, padang bersinar. Itu haibahnya baca Al-Quran. Udah orangnya hitam, pendek, gembrot, gak pernah baca Quran, balah, masya Allah, mukanya gelap, walaupun suka ke mana? Apa itu? Facial, apa namanya? Facialian. Walaupun tiap minggu dicuci mukanya, kalau nggak pernah baca Quran, gelap mukanya. Tapi kalau rajin baca Quran, nggak usah ke salon, insya Allah mukanya jernih, padang bersinar. Percaya tidak? Ka'annal haudu tabi yadul wujuhu bihi minal usati wa qad ja'uka kal himami. Ya Allah, luar biasa Al-Quran itu. Ayo, mudah-mudahan saya sendiri datang ke sini tabarruk dengan ibu-ibu semuanya. Saya merasa orang yang tidak hafal Quran bisa cuma ngomong, hafal Quran tidak, ahli ibadah bukan. Ya, pokoknya bisanya cuma ngomong lah. Nah, datang ke sini tabarukan dengan Quran, minta didoakan oleh ibu semuanya. Umur saya sudah 72, cucu sudah 10. Artinya apa? Artinya tidak lama lagi. Mudah-mudahan saya husnul khotimah. Usia saya sudah 72, Rasul aja 63, saya 72 udah. Melewati Rasul udah berapa tahun itu? Hampir 10 tahun. Cucu saya 10. Cucu yang pertama sedang S2 di Australia, di Melbourne. Cucu yang pertama itu. Jadi udah tua udah. Mudah-mudahan saya terutama mohon doa dari ibu-ibu semuanya. Doakan saya mendapatkan husnul khotimah. Mati membawa iman Islam. Itu saja. Karena yang saya banggakan cuma itu. Minta masuk surga nggak pantas, minta masuk dengan Rasulullah, bergabung dengan para Rasul, para Anbiya, para ulama, para aulia, nggak pantas saya ini minta itu. Minta satu aja lah, husnul khotimah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendengarkan ceramah dari Kiai Haji Said Aqil Sirot mengenai sejarah Al-Quran dan relevansinya bagi umat Islam dalam durasi 38 menit. Alhamdulillah kita semua belajar tentang sejarah pembukuan Al-Quran, bahwa pada masa Rasulullah SAW Al-Quran lebih banyak dijaga melalui hafalan oleh sahabat-sahabat karena keterbatasan sarana, tulisan, dan lain-lain. Setelah wafatnya Rasulullah, Khalifah Abu Bakar memerintahkan pengumpulan naskah Al-Quran menjadi satu mushaf resmi di bawah pimpinan Zaid bin Sabit karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur saat itu. Kemudian di masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan penulisan ulang Al-Quran untuk menyeragamkan dialek bacaan agar tidak terjadi perbedaan di wilayah-wilayah Islam yang lainnya yang semakin luas. Terus selanjutnya kita juga belajar tentang penyempurnaan teks dan ilmu Al-Quran. Seiring waktu, para ulama menyempurnakan penulisan Al-Quran, yaitu dengan mudah, dimulai dari pemberian titik oleh Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali, terus pemberian harokat oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, lalu disempurnakan dengan ilmu tajwid yang digagas oleh Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam untuk memastikan bacaan yang benar dan tartil. Lalu selanjutnya kita juga belajar pesan utama untuk umat Islam.
Beliau Kiai Haji Said Akil Siraj menekankan bahwa Al-Quran adalah sumber peradaban yang mendorong umat Islam untuk satu, berilmu. Beliau menegaskan bahwa pintar itu wajib dan bodoh itu dosa. Selanjutnya kita juga dituntut untuk mandiri secara ekonomi. Umat Islam dianjurkan untuk tidak hidup melarat agar bisa memberi manfaat bagi sesama dan pendidikan generasi penerus, dan juga belajar menjadi umat yang unggul karena umat Islam harus berusaha menjadi pihak yang menang dan memimpin. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Sebagai penutup, beliau menyampaikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat bagi kita semua, mukjizat yang abadi yang memberikan ketenangan hati dan kemuliaan bagi siapapun yang membacanya dan mengamalkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.